Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pembahasan kali ini kita akan mengusung suatu hal yang menarik, di mana ini ada hubungannya dengan Vegapunk dan Franky. Terlihat dalam beberapa chapter sebelumnya, di sini entah mengapa Franky mendapat banyak sekali panel. Biasanya jika begitu, si karakter tersebut akan mendapatkan pengaruh dalam arc ini. Well, seperti apa peran Franky dalam arc ini? Kita bedah saja sebagai berikut. Tapi sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut misteri hubungan Franky dan Vegapunk versi Efek Anime. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai Franky, kita masuk dulu dari spoiler yang baru keluar. Judul chapter nantinya adalah Petualangan di Tanah Ilmu Pengetahuan, yang mana berarti akan ada banyak sekali hal yang menarik yang akan ditampilkan nantinya mengenai Pulau Egghead. Poin pertama, kita dikasih cover page mengenai Pulau Coklat ditutupi oleh es atau salju, di mana belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Yups, yang pasti akan terjadi sesuatu hal yang besar dalam pulau tersebut. Entah ada yang mengincarnya setelah kekalahan dari Big Mom atau hal lainnya. Poin kedua, kita diungkapkan bahwa Bonnie adalah anak dari Kuma. Pastinya dengan fakta ini sudah menjelaskan kenapa dari sejak awal kemunculannya itu, Bonnie mencari Kuma kemanapun dia pergi. Dan ternyata, itu adalah alasan utama dia berlayar ke lautan, yaitu untuk bertemu dengan ayahnya, serta mencari Vegapunk untuk mengembalikannya seperti semula. Poin ketiga, diketahui dalam pulau ini ada 6 Vegapunk yang berbeda. Alasan ada 6 Vegapunk berbeda dikarenakan Vegapunk yang asli sibuk dengan masalah yang bertumpuk-tumpuk. Sebab dari itu pula, di baju Vegapunk dalam chapter 1061 ada nomor 2 di bagian dadanya. Kemudian pada poin terakhir kita diberikan panel yang sangat mengejutkan, di mana agen CP0 disuruh oleh pemerintah dunia untuk membunuh Vegapunk. Mereka datang ke sini dengan membawa Seraphim Kuma. Yups, pastinya dengan begini akan terjadi bentrokan besar di pulau masa depan. Lantas, apakah Vegapunk bergabung dengan bajak laut topi jerami jika tidak memiliki tempat lagi? Kita nantikan saja informasi selanjutnya. Bahasan pertama kita mulai dulu dari awalan arc ini. Pulau Egghead dikenal dengan pulau masa depan, dikarenakan teknologi dari pulau ini sudah 500 tahun ke depan. Yang mana bisa dikatakan, kalau pulau ini bukanlah pulau sembarang dikarenakan akan ada banyak sekali teknologi canggih di pulau tersebut. Pada chapter kemarin barulah diketahui jelas siapa yang berada di pulau ini. Tak lain orang itu adalah Vegapunk. Jadi sudah jelas ya bahwa ini adalah lab penelitian dari sang ilmuwan jenius milik pemerintahan. Lantas kenapa Oda membuat Pulau Egghead sebagai awal mula Final Saga? Yaps, ini sudah pasti berkaitan dengan sejarah tentang buah iblis dan lain-lainnya itu. Dimana sebelum mencapai pertengahan cerita Final Saga, seharusnya cerita mengenai buah iblis dan hal mistis lainnya harus terungkap. Sehingga dengan hal itu, maka plot hole cerita harus dilengkapi. Disinilah hal menariknya terjadi, di mana kemungkinan cerita akan mengulang skema yang sama. Yang mana hal ini mirip seperti Luffy dan kawan-kawan datang ke dunia baru, tepatnya pulau yang pertama mereka singgahi adalah Punk Hazard. Mendengar hal ini pastinya kalian akan ngeh dengan apa yang akan kami jelaskan. Bahwa dulu mereka juga bertemu dengan Caesar dan melawannya. Tujuan mereka saat itu pula juga hanya asal masuk pulau saja. Namun pada akhirnya malah menolong para anak-anak yang sudah dijadikan uji coba oleh Caesar. Serta di tengah-tengah itu terbentuklah aliansi Law dan Luffy. Lalu apakah nanti ceritanya akan menjadi seperti ini? Kalau menurut kami mungkin ada sedikit kesamaan. Kesamaannya adalah sama-sama masuk ke iklim salju. Walaupun pada Punk Hazard, iklim itu terjadi karena peperangan Aokiji dan Akainu. Terus pada Egghead ini, Luffy dan kawan-kawan sudah memasuki iklim dingin alami. Dengan begitu, kita bisa menyimpulkan ini adalah perjalanan Mugiwara ke musim dingin kedua setelah Pulau Sakura. Nah, pertemuan bajak laut topi jerami dan Vegapunk pasti akan membuat pengaruh yang besar ke dunia. Lantaran sekarang Luffy sudah menjadi Yonko. Yang mana ini adalah hal yang sangat tidak wajar sebagai Yonko datang ke teritorial pemerintahan dunia. Apalagi tempat ini pembuatan senjata pemusnah massal dari Vegapunk. Terus apakah nantinya Luffy dan lainnya akan bertarung dengan Vegapunk? Mungkin awalnya iya, dikarenakan Vegapunk kedatangan seorang tamu yang sangat langka yaitu seorang Yonko. Biasanya jika teritorial dari pemerintahan didatangi oleh Yonko, maka tak lama kemudian pemerintah tersebut langsung memerintahkan armadanya untuk mengusir Yonko tersebut. Akan tetapi dalam chapter kemarin sepertinya orang yang mengaku sebagai Vegapunk ini tidak bereaksi demikian. Malah dia terlihat santai dan menolong mereka, walaupun ucapannya sangatlah berbeda dengan apa yang dilakukannya.
Dari gerak-geriknya ini sudah menjelaskan kalau Vegapunk ini tidak mempunyai niat buruk terhadap kelompok topi jerami. Entah apa alasannya itu. Hal ini sudah jelas dengan menunjukkan dirinya secara terang-terangan tanpa rasa takut sekalipun. Kami berpikir bahwa Vegapunk sudah menunggu kedatangan dari mereka sejak dari dulu. Menariknya lagi, tidak ada tentara-tentara di sekitar pulau ini. Yang ada hanya cyber kuat buatan dari Vegapunk. Entah mengapa tidak ada bagian pemerintah di pulau ini, mungkin ini adalah syarat dari Vegapunk kepada pemerintahan. Meskipun tidak ada yang menjaga sama sekali dari pasukan angkatan laut, tetapi di dekat pulau ini ada markas dari G14. Kemungkinan nih, tugas dari G14 adalah mengawasi apa yang dibuat dan dilakukan oleh Vegapunk. Sebab dari itu pula, markas dari G14 berada tepat di dekat pulau Egghead. Lantas, apakah mungkin Vegapunk tidak memihak pemerintahan dunia? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kenapa seperti itu? Biasanya seorang ilmuwan cerdas memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Mungkin dalam kasus ini, kami merasa Vegapunk menginginkan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintahan untuk bisa mencapai tujuannya. Berkat hal itu pula, dia bisa mendapatkan sel-sel orang terkuat sebagai bahan uji cobanya. Kenapa kami menyimpulkan hal ini? Alasannya sudah pasti karena buah iblis buatan yang dimakan oleh Momonosuke tidaklah gagal, malah bisa dikatakan mendekati berhasil. Lalu alasan apa sebenarnya tujuan dan kenapa Vegapunk mau bergabung dengan pemerintahan? Sayang sekali jawabannya sangatlah abu-abu. Apakah mungkin dia adalah anggota rahasia dari suatu kelompok? Dan siapakah kelompok tersebut? Bila kita melihat helm yang dibawa oleh Vegapunk, maka di situ ada suatu kemiripan dari salah satu orang di kelompok paling berbahaya. Yaps, helmnya itu mirip seperti yang dipakai oleh Lindbergh dari pasukan revolusi. Kebetulan pula, dalam organisasi revolusi, Lindbergh adalah seorang ilmuwan yang sangat jenius dalam sains dan teknologi. Lantas, dari manakah Lindbergh bisa menguasai ilmu tersebut? Apakah mungkin sebelum menjadi bagian dari pasukan revolusi, dia pernah bekerja pada Vegapunk? Kita nantikan saja informasi lanjutan dari chapter selanjutnya. Balik lagi kepada pembahasan apakah ini akan menjadi arc dari Franky? Tentu saja iya. Dikarenakan dalam bajak laut topi jerami hanya Franky saja yang sangat tertarik dengan teknologi menakjubkan ini. Pastinya juga, Vegapunk akan terkejut bagaimana cara Franky membuat tubuhnya menjadi seperti itu, serta bagaimana kapal Thousand Sunny yang terbuat seperti itu. Pastinya, Franky akan memberitahunya semua apa yang diketahui. Sebagai imbalannya, Vegapunk juga harus memberitahu sesuatu yang tidak tahu. Contohnya, seperti apa yang sedang dikerjakan oleh Vegapunk di lab lama. Di mana pada lab lama tersebut banyak sekali hal menarik yang sangat tidak masuk akal menurut Franky. Karena ada gambar suatu hal misterius dengan dibarengi buah iblis sebagai objeknya. Nah, dari situlah nanti Vegapunk akan menjelaskan sejarah bagaimana asal terciptanya buah iblis, serta bagaimana dia membuat buah iblis buatan. Well, pastinya akan sangat menarik nih jika skenario-nya seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas alasan tentang Thousand Sunny. Nah, apa hubungannya Sunny dengan arc ini? Menurut kami ada banyak sekali perubahan dari Thousand Sunny. Kenapa seperti itu? Alasannya sudah pasti nantinya Franky akan meminta Vegapunk untuk memperkuat kapalnya itu. Dengan begitu, maka Sunny bisa menjadi lebih kuat dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kenapa kami sangat yakin Thousand Sunny mendapatkan perubahan? Alasannya sudah pasti karena semua anggota kru topi jerami sudah mendapatkan power dengan skala yang sangat besar. Pastinya Franky juga tak akan membiarkan Sunny begitu aja terus. Lantaran mulai dari sekarang, bajak laut topi jerami akan mendapat lawan yang sangat-sangat kuat. Kemudian untuk menanggulangi itu, mau tidak mau Franky harus meminta bantuan kepada Vegapunk untuk memperkuat Sunny. Walaupun teori ini memaksakan, tetapi bisa saja spekulasi ini terjadi. Lantaran terkadang, Sunny juga memiliki kesempatan untuk bertarung. Bila semua senjatanya di-upgrade seperti kekuatan dari Seraphim, maka hal itu sudah pasti akan mematikan lagi. Bila benar begitu, maka nantinya Sunny bisa dijuluki dengan kapal perang. Yang mana ini juga selaras dengan impian dari Franky, yaitu membuat kapal tempur yang bisa menerjang semua lautan di dunia. Jadi ini adalah saat yang pas untuk membuat impiannya itu menjadi kenyataan. Well, bagaimana pendapat kalian tentang teori yang cukup liar dari kami? Apakah masuk akal atau tidak? Berikan penjelasan kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.